kemudian Buah Batu, Cibiru, Ujung Berung, Arcamani, Cinamonya belum, Mandala Jati sudah, Cibenying Kaler, Cibenying Kidul, kemudian kemarin di Sumur Bandung, kemudian juga kita di Coblong kita sudah, kemudian juga di wilayah Rancasari juga sudah. Jadi ada sekitar 8 kecamatan yang memang harus saya terus datangi dalam rangka apa? Saya ingin melihat real progresnya seperti apa. Sambil saya menyampaikan, memotivasi, mengedukasi supaya warga masyarakat ini sekarang dipaksa harus sadar. Mari kita sama-sama untuk bisa keluar ini, karena tidak mungkin hal ini ditangani murni oleh pemerintah. Kita serba terbatas. Tapi kalau kita punya komitmen dari seluruh elemen masyarakat, saya yakin bahwa kita bisa keluar menangani persoalan ini. Kenapa Banyumas bisa? Kenapa Bandung tidak bisa? Saya pikir SDM Kota Bandung tidak kalah dengan SDM dimanapun. Tinggal bagaimana kita melakukan selesai sampahnya. Yang organiknya selesai dengan cara magot. Yang anorganiknya mereka bekerja sama dengan vendor, mereka bekerja sama dengan pengepul dan lain sebagainya. Yang masih tersisa adalah residu. Residunya masih menjadi beban pemerintah kota. Dibawa oleh DLH. Dulu PPJ ini membayar retribusi sampah ke Kota Bandung setiap bulan itu 42 juta rata-rata. Sekarang mereka hanya bayar tinggal 2 juta. Karena yang organik, yang anorganik mereka sudah selesai. Ada kelurahan yang saat ini bisa dijadikan benchmark. Contoh adalah yang kemarin real dan sekarang ditulis di media cetak hari ini. Baca di koran PR hari ini. Yaitu apa? Rancabolang. Rancabolang ini sebentar lagi bisa declare sebagai kelurahan KBS, kawasan bebas sampah. Karena saya kembali datang, masyarakat di sana sudah memilah sampah semua. Jadi organiknya semua selesai dengan kompos, dengan magot, dan magotnya ini menjadi pakan ternak dan lain sebagainya. Di sana ada bebek, ada ayam dan lain sebagainya. Yang anorganiknya dipilih, kemudian yang masih bernilai ekonominya dia jual ke bank sampah atau juga dia jual ke pengepul. Yang perbelanjaan saya dengar sekarang TSM sudah selesai, Pak. Mereka menangani. Di kita ini ada 22 pusat perbelanjaan atau dikenal dengan mall. Mudah-mudahan ini semua bisa seperti itu. Nanti di tempat ibadah, benchmarknya mungkin masjid Bukuah milik pemerintah kota dan lain sebagainya. Nah, kami tentunya mengharapkan sekarang ini di Bandung ada 1.596 RW. Baru 272 RW yang sudah menyatakan declare itu adalah RW KBS. Nah, jadi kalau sudah dengan pergerakan yang sangat masif seperti ini, saya yakin selama ini tidak kendor, tidak konsisten, maka Bandung Lautan Sampah secara bertahap saya punya optimisme, karena itu orang optimis, Pak, bahwa ini bisa diselesaikan. Apalagi sekarang ada yang namanya FKPP menjadi bagian garda terdepan untuk ikut hadir bersama pemerintah, karena di sini ada penanggung jawab juga Dispora yang diberikan tanggung jawab untuk menggalang bersama-sama bagaimana rasa cinta kita di kota ini diwujudkan diantaranya di saat kita mengendalikan persoalan sampah. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan, karena memang mohon izin Bandung bisa menjadi zero waste city. Saya punya optimisme, persoalannya hanya di waktu. Yang penting prosesnya kita bisa terukur, dan semangat dari pimpinan kita Pak Wali Kota sangat luar biasa. Kebetulan RW-nya Dedi Darmawan, kakaknya Budi Dalton. Jadi dia itu tenaga fungsional dari DLH. Beliau menjadi penyuluh kemana-mana dan beliau memang sudah mempraktekkan. Barang-barang sampah residu di sana sudah jadi duit, Pak. Jadi barang kerajinan dan sebagainya. Pak Ade, mangga biasa sumbing dari itu bisa dilihat bagaimana kiprah Kang Dedi. Dan hari ini merupakan bagian dari implementasi Satgas Penanggulangan Darurat Sampah, di mana di sana ada koordinator bidang relawan. Nah, relawan ini alhamdulillah sudah bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen atau komunitas yang ada di masyarakat. Di antaranya adalah organisasi yang sudah punya nama besar, yaitu di antaranya hari ini adalah FKPPI. Dan kegiatan ini pun pernah dilakukan di waktu yang lalu, diawali dengan KNPI, hari ini dengan FKPPI, dan saya yakin ini akan bergerak dengan organisasi yang lain. Nah, intinya adalah mereka ingin menjadi bagian yang menyelesaikan persoalan sampah, khususnya menangani masalah sampah-sampah yang masih overload di beberapa TPS, termasuk TPS yang ada di Tegalega ini, ya, karena sejak kita ada kebencanaan darurat sampah yang terjadi sejak tanggal 19 bulan Agustus 2023, ternyata Bandung masih menyisakan persoalan, masih adanya beberapa TPS yang overload. Nah, ini yang harus
segera kita tangani. Walaupun alhamdulillah sekarang Sarimukti sudah kembali bisa menerima beberapa litasi, tetapi yang paling utama yang ada di benak kita sesuai dengan arahan pimpinan adalah bagaimana kita berkemampuan untuk menangani sampah secara mandiri. Di hulu terdekat itu siapa? Keluarga. Nah, kalau memang keluarga nanti tidak berkemampuan, kita gabung dalam konteks kawasan. Ada RT, ada RW. Mudah-mudahan nanti cakupannya lebih luas, ada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan. Kalau itu sudah hadir, maka yang kita mimpikan tentang Bandung Zero Waste City itu adalah bukan sesuatu yang tidak bisa terjadi ya. Itu menjadi sebuah keniscayaan. Tapi sekali lagi ini perlu waktu. Karena merubah mindset, menggeser paradigma itu tidak mudah. Tapi kita perlu kesabaran, ketelatenan, konsistensi, dan ada semangat bersama yang namanya komitmen. Saya kira itu kunci. Program di sini Pak yang hadir itu siapa aja Pak? Hari ini tentunya leading sektor ada di FKPPI. Keluarga besar FKPPI hari ini akan mencoba menyelesaikan salah satu TPS ya. Mungkin nanti TPS lain digarap oleh yang lain karena ini harus ada gerakan komunal. Ya, tetapi sekali lagi kami apresiasi. Mudah-mudahan FKPI hadir di sini menginspirasi untuk organisasi yang lain. Ada tamu undangan dari organisasi yang lain Pak? Hari ini mungkin dari Maragat ya. Saya residipis katanya. Ini juga mereka hadir. Maragat ada.